Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kali ini kita akan belajar tentang Law of Projection, hukum pemantulan. Kita semua pernah melihat proyektor ya? Apa yang ada di layar proyektor? Layar tersebut menampilkan gambar atau tulisan yang sama persis dengan apa yang ada di layar laptop kita. Bila tulisan atau gambar di laptop berubah, maka gambar di layar proyektor pun ikut berubah. Begitu pula dengan pikiran kita. Proyektor dalam diri kita adalah otak. Laptopnya adalah pikiran dan nasib kita seperti di layar. Otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Dari cahaya, suara, gelombang yang menyebar, semua diserap oleh otak dengan sistem yang luar biasa canggih. Otak merekam semuanya dengan kecepatan yang luar biasa mengagumkan. Setelah diproses dalam pikiran, otak pun memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap hari. Nasib kita seperti layar proyektor. Apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang menjadi nasib kita. Jadi pikiran itu ternyata sangat powerful dalam menciptakan nasib hidup kita. Garbage in, garbage out. Diamond in, diamond out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Berlian yang masuk, berlian juga yang keluar. Tinggal kita mau memilih, mau memasukkan apa dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita memasukkan informasi yang bagus dan energi yang berkualitas, maka akan dipancarkan oleh pikiran yang kemudian berujung pada nasib kita. Izinkan saya memberi sedikit ilustrasi tentang pikiran-pikiran kita yang cenderung negatif atau suudon. Misalnya begini ya, ada seorang ibu berpakaian cukup menarik. Jilbabnya merah menyala, bajunya kuning terang, roknya hijau muda, syalnya berwarna ungu, tasnya berwarna emas, sepatunya berwarna marun. Apa yang Anda pikirkan? Norak, orang gila, jemuran berjalan. Gak kencan kok ada pelangi, bisa berjalan lagi. Itulah pikiran kita, yang kita tidak tahu benar atau salah, tetapi semua akan diproses oleh otak kita. Otak kita memproses norak, gila, yang justru semuanya kembali kepada kita. Padahal kalau kita mau bertanya dengan baik, Ibu mohon maaf, pakaian ibu agak norak sedikit, maaf ya bu. Ibu itu menjawab, maafkan kalau penampilan saya membuat mata sakit. Saya tinggal di Bogor dan kerja di Jakarta. Saya sudah kena surat peringatan 2 kali. Kalau hari ini saya tidak datang ke kantor, pasti saya dipecat. Tadi malam rumah saya kebakaran, hampir semua habis. Maka saya pakai baju apa saja yang ada untuk bisa ke kantor. Nah, ternyata pikiran kita salah. Kata norak sudah menjadi energi yang terpancar. Kata gila sudah diproses menjadi energi yang bisa kembali kepada kita. Maka saudaraku, marilah kita berhenti berpikir yang tidak positif. Misal, ada koruptor yang tertangkap, daripada memaki-maki, mampus, mati aja sekalian, dasar sampah. Stop. Koruptor yang tertangkap, kok kita yang menjadi tidak baik? Mending kata-kata tersebut diubah menjadi doa yang baik. Wow, keren, pasti koruptor itu akan bertaubat. Dalam agama, bukankah kita juga dilarang untuk suudon, untuk berprasangka buruk? Ternyata efek suudon bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pikiran yang tidak positif akan membuat nasib kita pun tidak positif.
Orang Jawa mengatakan, nek moyo bakal nemplok, nek ngeguyu bakal niru. Artinya kurang lebih, kalau kita mengolok-olok, maka sifat yang diperolok-olokkan itu akan menempel ke kita. Kalau kita mentertawakan, maka suatu ketika kita akan meniru sifat yang kita tertawakan itu. Nah saudaraku, mari kita perbaiki pikiran kita. Aturlah pikiran kita agar selalu berpikir yang positif. Menurut Ustadz Nasrullah, semua orang kaya di dunia ini memiliki satu karakter yang sama, yaitu menguasai kekuatan pikiran. Nah sekarang, mengapa ada orang yang punya hutang terus, bahkan hingga meninggal, naudzubillah? Yaitu karena dia berpikir hutang, maka yang datang hidupnya adalah hutang. Energi pikirannya adalah hutang. Bahkan untuk membayar hutang di satu tempat dengan berhutang lagi di tempat yang lain. Lain halnya kalau berpikir amanah. Alhamdulillah saya mendapat amanah 200 juta. Akan saya jaga amanah itu dengan sepenuh jiwa. Kalau kita berpikir amanah, maka insya Allah amanah-amanah yang lain akan datang berupa kita. Mungkin itu amanah perusahaan, amanah karyawan-karyawan yang loyal. Kalau saya sendiri saat punya kebutuhan yang agak di luar jangkauan, yang melampaui tabungan saya tidak berpikir utang. Karena apa? Karena saya khawatir tidak bisa mengembalikan. Seandainya saya berhutang ya. Lalu apa yang saya pikirkan? Saya berpikir, Allah mau kasih uang dari arah mana ya? Allah pasti ada cara. Dan Allah pasti beri. Nah, selama ini sih Allah selalu mencukupi kebutuhan saya. Seandainya saya punya kebutuhan yang agak di luar jangkauan, walaupun sering memang keajaiban itu datangnya di akhir. Maka mari kita berlatih saudaraku. Fakta tidaklah penting. Yang penting adalah respons kita. Misalkan kita jualan belum laku, daripada kita respons, sulit banget jualan saat-saat seperti ini, duit sudah habis, jualan sulit, bagaimana akan mencukupi kebutuhan keluarga? Stop. Daripada berpikir seperti itu, mending mengatakan, wow keren, sekarang jualan belum laku, besok pasti laris manis. Bagus nih, pasti Allah sudah menyiapkan rezeki dari arah yang lain. Sekali lagi, fakta tidak penting saudaraku. Yang penting adalah respons kita dalam menghadapi kenyataan. Siap untuk selalu memberi respons yang baik? Ayo. Wow, keren, bagus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga dengan selalu memberi respons yang baik, nasib kita pun akan selalu baik. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.